2023. Tapi sebelum saya akan mengenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga saya akan bertanya banyak nanti supaya para CPD dan juga orang tua wali murid lebih paham terkait dengan PPDB di SMA Negeri 1 Gemolong. Saya ingin mengingatkan kepada para penonton, tentunya pada calon peserta didik dan juga orang tua wali murid untuk subscribe channel YouTube kami di SMA Negeri 1 Gemolong Official, dan juga berikan ancuran jempol teman-teman semuanya dengan cara menombol tombol jempol dan juga bunyikan lonceng, karena semuanya itu adalah gratis. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh yang menyaksikan untuk mensubscribe, memberikan like, dan juga membunyikan tombol loncengnya. Baik teman-teman, langsung saja saya akan mengenalkan para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberikan wawasan kita tentang PPDB yang ada di SMA Negeri 1 Gemolong ini. Yang pertama di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Parmono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya kenalkan, beliau adalah guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Gemolong ini, merangkap tugas menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang tentunya sangat berpengalaman sekali terkait dengan PPDB karena sudah bertahun-tahun menangani. Kemudian di sebelah kanan Pak Parmono, satu lagi yang pakai kacamata juga, ini adalah Bapak Muhammad Fajar Sodik, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum. Ya, sehat ya Pak Fajar ya? Sehat. Ya, Pak Fajar ini mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sekaligus juga merangkap tugas di SMA Negeri 1 Gemolong ini membantu Pak Parmono di kesiswaan menjadi staf. Ini jadi dua narasumber kita yang pagi hari ini akan
Tetapi kuncinya adalah mendapatkan pengesahan dari dinas terkait. Jadi tidak semata-mata dapat juara langsung disodorkan, tidak. Harus ada pengesahan dari dinas terkait. Bagi teman-teman yang CPD yang punya prestasi tingkat internasional, ini bisa langsung diterima. Gitu. Langsung diterima. Nah, untuk pengesahan itu seperti apa, Pak? Artinya misalkan ijazah ya, ijazah itu kan pengesahannya kan melalui legalisir. Ya. Nah, untuk sertifikat ini pengesahannya dimaksud seperti apa? Biar teman-teman CPD paham ya. Itu di fotokopi kemudian disahkan atau diberi surat keterangan bahwa sertifikat atau kejuaraan itu sah. Oh gitu. Misalkan yang biasanya repot itu kan yang tidak berjenjang. Misalkan juara taekwondo tingkat nasional. Ya. Nah, silakan kalian cari atau disahkan oleh dinas terkait. Jadi di tingkat kabupaten, pengurusan taekwondo di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi. Misalkan di nasional sulit atau jauh, sahkan di tingkat kabupaten. Itu kalau berjenjang. Iya. Tidak berjenjang. Kalau berjenjang pengesahannya jelas sedap. Biasanya kalau berjenjang itu ada tanda tangan kepala terkait. Oh, dari dinas biasanya. Dinas sudah ada. Yang berjenjang penyelenggaranya jelas. Ya jelas. Yang repot itu biasanya yang tidak berjenjang. Itu ya teman-teman CPD ya. Jadi itu hati-hati itu. Jadi terkait dengan jalur prestasi itu ya digunakan adalah nilai rapot semester 1 sampai 5 dan hanya 4 mapel. Kemudian untuk sertifikat kejuaraan itu juga bisa digunakan. Yang penting ada pengesahan. Nah, pengesahan itu bisa berupa surat keterangan ataupun juga fotokopi dilegalisir. Itu teman-teman CPD. Nah, sekarang ke Pak Fajar. Masih dari jalur prestasi ini Pak Fajar. Terkait dengan jumlah siswa yang diterima. Kalau tadi di jalur zonasi itu kan yang diterima itu kan ada paling sedikit 55%. Setelah dihitung tadi ada 178-an siswa. Nah, sekarang untuk yang dari jalur prestasi ini ada berapa persen dari total keseluruhan Pak Fajar? Ya, kalau untuk jalur prestasi sesuai juknis yang ada kita untuk jalur prestasi mendapatkan jatah 20%. 20%? Ya, 20% dari 324 siswa. Berarti sekitar berapa? 64 ya, 64 siswa ya. 64 siswa ya. Itu saja. Gitu. Jadi ada sekitar 20%. Nah, ini nanti misalkan tidak terpenuhi, berarti sisanya masuk ke sudah paling banyak. Jadi misalkan 64 ya, tidak penuh, berarti masuknya ke otomatis masuk ke zonasi. Pokoknya ke zonasi. Jalur apapun dari prestasi dan perpindahan orang tua itu biasanya kalau tidak masuk ke jalur zonasi. Ya, ini teman-teman CPD yang harus diketahui. Jadi jalur apapun kuotanya tidak terpenuhi, otomatis masuk ke jalur zonasi. Jalur zonasi yang akan ditambah. Itu teman-teman. Kita masuk ke jalur yang ketiga nih Pak Parmono. Jalur afirmasi. Nah, ini banyak sekali CPD yang tanya ini Pak, karena mungkin ya masih bingung dengan jalur afirmasi. Sebetulnya jalur afirmasi ini seperti apa Pak? Tolong dijelaskan. Jalur afirmasi ini adalah jalur di mana CPD ini termasuk yang pertama ada beberapa golongan atau kelompok. Yang pertama adalah CPD yang dari keluarga yang tidak mampu. Mestinya dibuktikan dengan KIP atau PIP. Yang kedua, afirmasi ini berasal dari petugas nakes. Petugas nakes. Yang terkait dengan COVID. Nakesnya hanya yang terkait dengan COVID. Iya, yang terkait dengan COVID. Jadi misalkan bapak ibunya itu petugas rumah sakit, tetapi tidak menangani COVID, tidak bisa. Ya, oh gitu. Oke. Terus? Kemudian yang kedua, ini dari anak yatim yang disebabkan oleh orang tuanya meninggal karena COVID. Ini karena COVID juga. Iya. Jadi sudah 3 nih Pak. Yang pertama tadi miskin. Dibuktikan dengan KIP. Kemudian yang kedua nakes yang menangani COVID. Kemudian yang ketiga yatim. Yatim atau yatim piatu ya Pak ya? Yatim atau piatu ya. Jadi yatim atau
yatim piatu. Oh, gitu. Piatu boleh, Yatim boleh atau justru yang Yatim yatim piatu justru malah prioritas itu Pak ya. Tetapi itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah yatim piatu itu, yatim atau piatu itu akibat dari COVID. Dari orang tuanya meninggal karena COVID. Nah itu buktinya apa itu nanti Pak? Buktinya nanti ada di atau by system itu. Sudah by system. Oh by system ya. Ya, Jadi di misalkan, sistem PPDB itu sudah otomatis muncul Pak ya. Ya, Sudah nanti ada. kalau misalkan kemarin ketika bicara dengan dinas provinsi itu, kalau memang belum terdata nanti otomatis harus mencari di dinas sosial. Oh, enggak, gitu. enggak, dinas sosial, dinas Dinas apa, Pak? Gimana? perlindungan anak itu. Perlindungan anak, oh ya. Ya. Oh dinas Itu perlindungan anak. yang Itu di kabupaten, Hmm. ya, di kantor sekda. Termasuk yang orang tuanya nakes yang menangani itu Kalau nakes otomatis Sudah ada. terdata di sudah by system ya. Sudah. By system ya berarti ya. Semuanya sebenarnya ada by system. Sudah semua. by system. Ya. Itu ya jadi teman-teman Termasuk- CPD jangan khawatir. Jadi semuanya sudah by system di link PPDB Provinsi Jateng itu nanti semuanya akan sudah muncul ya Pak. Masuk KIP itu kemarin ada yang tanya ya, karena Pak ini kok tampilan saya seperti ini kan, kemarin ada yang sudah nyoba. Iya. Tampilan saya kok gini padahal saya nggak punya KIP. Iya betul. Nah, anak itu sebenarnya sudah terdata di DTKS ya. Oh, Jadi DTKS. dia sudah terdata di Dinsos bahwa Hmm. dia termasuk dari keluarga miskin. Jadi di kolom yang dia punyai otomatis tidak bisa dirubah karena Oh, dia gitu. sudah terdata. Jadi Hmm. dia punya hak untuk daftar di jalur afirmasi Gitu. ya, walaupun dia nggak punya KIP. Ya itu teman-teman CPD dan orang tua wali murid, jadi tidak usah panik. Teman-teman nanti buka dulu linknya, kemudian teman-teman pelajari dulu. Teman-teman bisa mendaftar lewat jalur mana? Secara otomatis kan sudah by system itu. Ya. Misalkan teman-teman muncul di KIP, berarti teman-teman bisa mendaftar melalui jalur afirmasi. Gitu. Oke, saya tambahkan ya. Oke, monggo Pak Parmono. Untuk yang jalur afirmasi ini tidak harus berasal dari zona. Gitu. Jadi CPD ini bisa dari luar zona. Oh, gitu. Ya, jadi tidak harus dari zona 6 zona tadi. Oh iya, betul. Termasuk yang prestasi gitu Pak ya? Ya, prestasi Ya, juga prestasi. sama. Nah, jadi untuk jalur prestasi, jalur afirmasi tidak harus dari zonasi yang sudah Iya. ditentukan. Nah, Ada kalau 6 pindah tadi. kan nggak boleh. Oh, gitu. Daftar ke zonasi nggak. Perpindahan Yang dari luar zonasi nggak boleh daftar. Oh gitu. Ya, Hmm. harus orang zonasi. Ya. Tapi pindahan memang pindahan. Ya itu nanti kita bahas nanti Pak Fajar. Kita belum sampai ke jalur perpindahan orang tua. Kita yang penting ke afirmasi dan Afirmasi. prestasi dulu tadi ya, prestasi. Jadi kedua jalur ini bisa didaftari oleh CPD yang bukan dari zonasi kita. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian tadi kriterianya sudah dijelaskan oleh Pak Parmono. Untuk jalur afirmasi ini ada 3, yaitu dari kakak miskin yang dibutuhkan KIP, kemudian nakes yang menangani COVID, kemudian yang ketiga dari anak yatim piatu atau yatim piatu yang meninggal karena COVID. Dan itu ada anak panti satu. Oh, Anak panti berapa persen jadi 4. oh jadi 4. Ya. Oh ada anak panti ya. Ada anak panti. Nah ini ya teman-teman CPD perlu digarisbawahi juga. Jadi anak panti. Jadi teman-teman yang mungkin dari anak panti bisa mendaftar melalui jalur afirmasi. Ini by system juga tidak Pak Wajar? By system. Yang Biasanya- panti ini ya, juga by system? Panti itu biasanya juga sudah terdata. Oh, gitu. Ya. Data. Ya. Oh gitu. Oh ini jadi afirmasi hampir semuanya sudah terdata. jadi enak sekali ini teman-teman CPD. Jadi teman-teman tidak usah bingung kalau misalkan teman-teman sudah masuk di kategori apa, secara otomatis by system teman-teman sudah akan terdata di situ gitu ya Pak Fajar dan Pak Parmono ya. Itu. Nah, sekarang ke Pak Fajar terkait dengan jumlah dari jalur afirmasi ini yang akan diterima Pak. Berapa ini Pak? Ya, jalur afirmasi sama dengan prestasi, cuma nanti karena dibagi menjadi 4, jadi nanti paling sedikit 20%. Itu karena nanti otomatis akan ada pergeseran dari 4 bagian tadi. Ya, betul. Jadi tapi maksimal nanti 20%. Jadi siswa miskin nanti mendapat jatah 13%. Terus anak yatim dari anak COVID tadi, terus anak panti dan anak panti itu 2%, terus anak nakes 3%. Gitu. Ya, ini saling misalkan ada yang kurang akan geser ke sesama dari jalur afirmasi. Oh gitu. Ya. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi sudah jelas terkait dengan jalur afirmasi. Tapi ini ada titipan pertanyaan nih Pak Parmono. Saya ingin bertanya ke Pak Parmono terkait jalur afirmasi terkait dengan KIP ini Pak. Ya. Karena kemarin ada yang tanya kepada saya seperti ini. Jadi ketika KIP itu
membuatnya baru. Nah, tadi kan sudah dijelaskan by system. Iya. By system. Nah, kemudian ketika dia itu membuatnya baru, otomatis kan mungkin belum masuk di by system itu. Itu kira-kira bisa digunakan tidak, Pak? Oke. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi untuk PPDB ini kerjasamanya lintas sektoral. Gitu. Jadi kalau DTKS sudah mengeluarkan KIP, otomatis datanya sudah masuk. Gitu. Ya. Jadi tidak usah khawatir kalau memang Meskipun itu baru ya, Pak? baru ya, misalnya meskipun itu baru pasti sudah masuk. Oh gitu. Kalau sampai belum masuk nanti kita arahkan untuk ngurus di DTKS. Ya. Gitu. Itu nanti akan tetap terpakai. Gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir, sekali lagi teman-teman tidak usah panik, orang tua wali murid juga tidak usah bingung. Ketika teman-teman nanti mau daftar lewat jalur afirmasi, secara otomatis sudah by system terdata di situ. Meskipun itu baru, gitu ya Pak Parno. Iya. Nah nanti misalkan kok terjadi kendala seperti tadi belum masuk di by system, nanti silakan datang ke sekolahan, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Parmono, oleh Pak Fajar dan oleh Bapak Ibu guru yang otomatis lebih kompeten dalam hal ini, gitu ya Pak Parmono ya. Itu. Oke, kita lanjut ke jalur yang keempat Pak, jalur pendaftaran yang keempat. Sebentar, jalur afirmasi ya. Monggo, mungkin ada tadi tambahan. penjelasan tadi itu baru yang bisa daftar. Nah, bagaimana perankingannya kan gitu? Oh iya, betul. Ya, monggo Pak Marwono untuk perankingannya Jadi seperti apa untuk ini? jalur afirmasi ini perankingannya hampir sama. Jadi bisa daftar lewat jalur afirmasi. Rankingnya nanti akan di ranking tetap berdasarkan jarak rumah. Oh, tetap menggunakan Ya. jarak rumah. Oh, Rumah. gitu. Jadi yang punya kesempatan masuk itu diutamakan yang dekat dari rumah. Meskipun yang daftar boleh dari luar zonasi, Iya. tetapi penentuan diterimanya dilihat dari Iya. jarak rumah terdekat, baru usia. Baru usia. Oh, gitu. Oke. Pak Fajar ada tambahan mungkin terkait dengan afirmasi sebelum kita melaju ke cukup ya Pak Fajar ya. Oke. Pak Parmono cukup jalur afirmasi, gitu ya teman-teman. Jadi saya garis bawahi lagi terkait jalur afirmasi. Pendaftar itu boleh dari mana saja, tetapi tetap nanti untuk seleksinya itu adalah dilihat dari jarak rumah terdekat. Itu yang menjadi kunci. Nah, baru nanti ketika sama dilihat dari usia yang tertua itu. Oke, kita masuk ke jalur perpindahan orang tua. Ini Pak Parmono. Terkait jalur perpindahan orang tua ini juga kemarin banyak sekali pertanyaan. Nah, ini tolong Pak dijelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan perpindahan orang tua itu seperti apa? Apakah hanya yang bekerja sebagai ASN atau yang bekerja sebagai TNI Polri atau bagaimana? Monggo dijelaskan Pak Parmono. Untuk pindah tugas orang tua, ini prinsipnya adalah pindah tugas orang tua. Yang penting pindahnya ini lintas kabupaten ya Pak. Minimal lintas kabupaten. Jadi minimal lintas kabupaten. Jadi asalkan pindah tugas dari kabupaten yang beda masuk di kabupaten kita, ini boleh daftar dari pindah tugas orang tua. Tidak harus ASN. Tidak harus ASN ya. Boleh dari perusahaan-perusahaan, boleh dari perusahaan BUMN, boleh negeri ataupun swasta, tidak masalah. Oh gitu. Nah itu buktinya apa Pak itu nanti untuk jalur perpindahan ini? Buktinya adalah surat tugas. Surat tugas orang tuanya itu. Surat tugas orang tua atau surat keputusan perusahaan dari orang tuanya. Oh gitu. Ini ya teman-teman, jadi tidak usah bingung. Kemarin kan banyak pertanyaan nih teman-teman terkait dengan jalur perpindahan orang tua ini. Gimana Pak? Kalau orang tua saya bukan pegawai negeri, bukan TNI, bukan Polri, bisa tidak lewat seperti ini? Nah ternyata bisa. Ini sudah disampaikan oleh Pak Parmono. Jadi yang penting kuncinya adalah teman-teman punya surat keterangan perpindahan kerja, intinya itu ya. Dan minimal lintas kabupaten. Kalau kecamatan tidak bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman CPD kalau misalkan orang tuanya hanya pindah tugas antar kecamatan ya tidak bisa daftar lewat jalur perpindahan orang tua ini. Selain itu ada yang perlu ditambahkan. Selain itu ada kuota dari anak guru. Nah ini anak guru. Anak guru. Anak guru, catatannya hanya anak guru. Jadi anak guru, tetapi anak guru yang mengajar di Semanik ini. Oh gitu. Jadi tidak semua guru ya Pak ya? Iya, tidak semua guru. Jadi hanya guru yang di SMN Jatimolo yang bertugas di sini gitu ya. Itu. Bukan tenaga yang lain.
Gitu. Jadi tenaga Karyawan tidak bisa ini? Karyawan tidak bisa. Hanya guru ya? Kepala sekolah tidak bisa. Oh gitu, kepala sekolah tidak bisa? Kalau guru tidak bisa. Oh gitu. Kalau kepala sekolah, kalau kepala sekolah nyambi guru bisa. Oh gitu. Padahal sekarang kan kepala sekolah itu kan sudah otomatis hanya kepala sekolah, Iya, berarti gitu. tidak bisa. Iya. Otomatis. Pengawas tidak bisa. Oh, Kemarin gitu. juga. Jadi teman-teman pengawas ini kemarin juga sambat tuh. Anak saya tidak bisa ternyata. Iya, jadi hanya anak guru. Gitu. Jadi itu teman-teman CPD dan orang tua wali murid ya. Jadi ini bukan KKN nih, tapi sudah ada aturan ya Pak Parmono ya. Sudah aturan dari provinsi memang hanya khusus anak guru. Baik PNS, P3K ataupun GTT. GTT. Gitu ya. Jadi hanya anak guru. Malah kepala sekolah saja tidak bisa nih teman-teman CPD. Jadi teman-teman jangan terus iri. Wah, nanti banyak anak guru ya. Belum tentu karena anak Bapak Ibu guru ya di sini belum tentu saatnya masuk SMA bareng-bareng ya Pak ya. Jadi belum tentu tahun ini ada yang dari anak guru nanti. Itu teman-teman CPD. Kemudian ke Pak Fajar, terkait dengan jumlah siswa yang akan diterima dari jalur perpindahan orang tua ini berapa persen Pak? Dari jumlah total, dari 324 tadi. Oke, untuk jalur perpindahan orang tua paling banyak 5% ya. Paling banyak ya, paling banyak. Jadi maksimal 5% dari 324 siswa tadi. Di sekitar 18 kalau nggak salah. 16 orang berarti ya. 16 siswa. Nah, melaju ke pertanyaan berikutnya nih Pak, seperti yang tadi mau Pak Fajar sampaikan. Kalau maksimal 5%, kemudian ternyata yang mendaftar itu kurang dari 5%, itu gimana nanti? Masuknya ke jalur zonasi lagi. Bisa ya. Masuk ke jalur zonasi ya, berarti. otomatis sisa dari masuknya ke jalur zonasi. Gitu. Ya. Oh ya. Jadi intinya dari keempat jalur ini, ketika 3 jalur ini tidak terpenuhi dari kuota maksimal, larinya ke jalur zonasi. Nah ini beruntung nih bagi teman-teman yang rumahnya dekat-dekat di SMA Negeri ini ya. Jadi pantau terus saja di link ke PPDB Provinsi Jawa Tengah itu, teman-teman nanti bisa masuk daftar lewat jalur mana, kemudian dipantau setiap hari, dan tentunya bisa pindah nanti ya Pak ya, bisa pindah selama masa pendaftaran. Selama masa pendaftaran masih pindah jalur. Ya nanti kita akan bahas itu Pak. Oke. Nakes tadi sudah ditanyakan. Nah sekarang ingin saya tanyakan ke Pak Parmono terkait alur pendaftaran Pak. Biar teman-teman CPD itu tidak bingung karena masih banyak teman-teman CPD yang bertanya kepada tim informasi, karena saya juga bagian tim informasi. Tolong dijelaskan alur pendaftaran Pak, mulai dari teman-teman itu bikin akun ya sampai nanti betul-betul tercatat terdaftar itu seperti apa? Mungkin nanti dari Pak Parmono dulu bisa ditambahkan Pak Fajar. Monggo Pak Parmono dulu. Oke ya, sekilas untuk alur pendaftaran. Yang pertama tanggal 15 sampai 28. Ini mohon CPD yang ini segera masuk di link dan untuk mendapatkan akun. Pengajuan akun. Jadi awal pertama harus masuk di link PPDB Jateng ya, sudah dicari itu membuat akun. Ini awal. Ya. Ini harus pertama. Harus. Terus kemudian setelah itu sambil pengajuan akun selesai, cari syarat-syarat. Nanti teman-teman CPD mau daftar lewat mana? Oh gitu. Syaratnya kan beda-beda. Ya. Nah, itu jadi syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau syarat-syarat sudah terpenuhi, nanti tinggal nunggu kalau sudah syarat-syarat itu. Syaratnya itu diupload Pak ya? Iya, diupload di link itu ya. Di link itu. Terus? Setelah diupload, kemudian verifikasi bekas. Gitu. Ya. Verifikasi bekas nanti ya di sekolah. Oh gitu. Kalau misalnya termasuk kalau pembuatan akun ada kendala silakan. Oh gitu. Main ke sekolah. Oh gitu. Main ke sekolah atau ke sekolah. Jadi intinya adalah buat akun di PPDB di link PPDB Provinsi Jateng, ya. Kemudian upload berkas, ya. Kemudian datang ke sekolah untuk verifikasi. Kemudian ketika sulit membuat akun sendiri, ya. Bisa datang ke sekolah nanti dibantu oleh tim IT, itu Pak ya. Bisa. Oh, gitu. Atau kalian bisa masuk di grup WA atau grup Telegram Islami, nanti bisa tanya-tanya. Oh gitu. Ya, itu sekilas jawaban Pak Parmono terkait alur pendaftaran. Mungkin Pak Fajar ada tambahan. Oke, jadi mudahnya gini ya. Jadi ketika mulai tanggal 15 sampai 28 itu siswa kan
melakukan ajuan akun. Nah, ajuan akun itu siswa bisa melakukan ajuan akun di rumah, bisa. Tetapi sekolah juga memfasilitasi. Jadi Semanik memfasilitasi pembuatan akun. Jadi nanti online kan sebetulnya ya Pak? Ya, di rumah bisa. Ya, tetapi ketika pengajuan akun di sekolah otomatis berkas itu juga memang harus dibawa karena nanti otomatis akan mengajarkan pasti akan mengupload. Sekaligus nanti kalau yang dari rumah sudah ajuan akun enak, nanti kalau ke sekolah tinggal verifikasi berkas. Oh gitu. Ya, jadi siswa datang dari rumah itu kalau yang sudah ajuan akun langsung antri di verifikasi berkas. Tapi kalau yang dari rumah belum ajuan akun nanti datang ke sekolah ruangan yang dulu. Ya, ruangan yang dituju nanti ke ajuan akun dulu, baru ajuan akun kalau sudah selesai dia ke verifikasi berkas, selesai baru nanti bisa aktivasi akun. Itu tanggal itu. Ya. Baru setelah itu baru pendaftaran. Nah, itu teman-teman CPD, jangan khawatir ya. Jadi terus, bagi teman-teman CPD yang susah, tidak paham, bisa datang ke Semanik nanti dibantu. Ya, itu kuncinya. Nanti awalnya akan di-share di sosmed Semanik ya. Makanya ID-nya Semanik di-like, di follow, terus di sosmed yang lain dari Semanik silahkan di follow. Ya. Yang asli dari Semanik. Teman-teman CPD silahkan sekali lagi IG-nya Semanik di follow, ya. Kemudian Facebooknya juga diikuti dan TikTok tentunya ya. Ini nanti akan banyak informasi dari teman-teman Bapak Ibu guru di sana terkait dengan PPDB ini. Gitu. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Parmono dan Pak Fajar. Dibikin simpel saja, tidak usah bingung, teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah banyak tanya. Kalau bingung langsung datang ke Semanik, dibantu. Ya. Nah, pendaftarannya kalau pengen cepat file yang di scan di scan dulu. Di sini panitia tinggal nanti ngupload, tidak usah nunggu harus nyekan dulu, itu kan terlalu lama. Ya betul. Ya, nah untuk file scanannya bentuknya apa Pak? Biar teman-teman juga tahu. Ya. JPG ya teman-teman ya, bukan PDF tapi JPG. Ya. Jadi teman-teman silakan nih teman-teman CPD. Maksimal 1 MB. Maksimal 1 MB. Ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman CPD silahkan persyaratannya itu semuanya di-scan dalam bentuk JPG. Filenya ukurannya maksimal 1 mega. Ya. Ketika teman-teman punya file lebih dari 1 mega ya otomatis kompres dulu ya. Kalau bingung ya browsing ya teman-teman CPD ya. Kalau lebih tidak bisa diupload gitu. Jadi kuncinya yang ingin saya garis bawahi seperti ini Pak, karena banyak teman-teman yang bingung itu. Wah saya bikin akun tidak bisa Pak. Wah kendala seperti ini. Pokoknya yang bingung langsung ke sekolah. Pokoknya yang bingung bikin akun ya datang ke sekolahan. Pak Fajar siap bantu, Pak Parmono siap bantu, teman-teman IT yang lain siap bantu. Gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Saya tambahkan dulu ya. Oke, monggo Pak Parmono, ada yang perlu ditambahkan. Oke, untuk pengalaman tahun kemarin, kalau kita hari pertama itu berjubel, sampai antrian sekian lama sampai jam 4 tidak terlayani karena saking banyaknya. Maka untuk tahun ini akan kita buat 1 hari maksimal tayangnya 200 siswa. Begitu. Hanya 200 pendaftar ya Pak ya. 200 pendaftar. Ya 200 pendaftar teman-teman. Untuk yang hari terakhir tuh bebas. Hari terakhir justru malah sebanyak-banyaknya. Oh ya. Tapi untuk hari pertama, kedua itu kita batasi 200. Itu apa? Supaya nyaman. Jadi CPD datang ke sekolah ini semacam dipastikan dilayani. Jadi nanti kalau datang sekolah akan dapat nomor antrian otomatis. Nomor antrian 1 sampai 200. Ketika nomor antrian habis, berarti datang besok lagi gitu. Bisa waktunya lama sampai aja. Ya datang besok lagi gitu. Karena pengajuannya kan waktunya 15 sampai 28. Lama jadi enggak masalah. Jadi setiap hari maksimal 200 siswa. Gitu. Oke, ke Pak Fajar nih. Tolong Pak dijelaskan terkait time schedule PPDB Pak, biar teman-teman itu tahu mulai dari pembuatan akun itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian verifikasi dan lain sebagainya sampai nanti dinyatakan pengumuman diterima. Hati-hati dulu. Oke, jadi untuk pengajuan akun ya seperti tadi dan verifikasi berkas itu tanggal 15 sampai 28. 15 sampai 28 ya. Itu pengajuan akun. Ya, terus pendaftaran tanggal 29 sampai 1 sampai 1 Juli. Ya, otomatis sampai 3 hari itu mantau terus. Kalau tergusur pindah jalur atau pindah sekolah lain yang mungkin diminati lewat jalur apa terserah. Terus berikutnya adalah validasi dan evaluasi, otomatis nanti
kalau validasi dan evaluasi tanggal 2 dan 3 itu dari internal sekolah, terus juga merujuk dari dinas provinsi, terus pengumuman hasil tanggal 4 Juli. Ya, tanggal 4 Juli. Jadi teman-teman CPD ini nanti akan tahu diterima dan tidaknya itu Tanggal 4 Juli. Tetapi setiap hari selama tanggal 29 sampai 1 Juli itu bisa mantau terus ya? Ya, bisa mantau. Terakhir 1 Juli tadi jam 4 sore. Gitu. Ya. Terus kalau sudah dinyatakan diterima, melakukan daftar ulang antara tanggal 5 sampai 7 Juli. Gitu. Ya, hari tanggal 11 tanggal 11 ya, kalau tidak ada perubahan ya. Itu teman-teman CPD yang perlu teman-teman CPD dan orang tua wali murid pahami, teman-teman harus mantau link PPDB Jateng itu mulai tanggal 29 dan sampai tanggal 1. Kuncinya di situ. Jangan sampai nanti teman-teman ternyata sudah tergeser, datanya masih di sini. Sampai detik terakhir harus dipantau terus karena kadang 5 menit sebelum penutupan ada yang nakal daftar. Gitu. Gusur yang merasa sudah nyaman gusur tapi juga paling bawah. Mungkin karena dia juga daftar di tempat lain tergeser akhirnya daftar di sini gitu ya Pak Fajarnya. Jadi silakan teman-teman pahami tadi mulai dari jalur donasi berapa persen dikira-kira, kemudian jalur prestasi berapa persen dikira-kira, sehingga nanti teman-teman itu tahu, oh saya itu posisinya sekarang ada di sini, kira-kira bisa masuk tidak. Nah, kalau tidak aman ya silakan nanti bisa pindah jalur atau pindah sekolah lain gitu ya tentunya Pak Fajarnya. Itu. Jadi silakan orang tua wali murid juga ikut mantau sehingga nanti tidak terjadi miss antara CPD dan juga orang tua wali murid sehingga nanti saling menyalahkan akhirnya. Saya harap tidak seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini saya ingin tanya ke Pak Parmono. Tadi terkait dengan jalur masuk sudah, time schedule sudah, ya, alur pendaftaran sudah. Ini terkait dengan peminatan, Pak. Jadi peminatan dalam PPDB. Jadi kita tahu di PPDB tahun 2022-2023 di Juknis dan Desain itu kan ada peminatan. Nah ini biar teman-teman CPD dan juga orang tua wali murid itu lebih paham Pak terkait dengan peminatan ini. Sebetulnya peminatan dalam PPDB tahun 2022-2023 ini seperti apa? Oke ya, untuk SMA Gemolong, ya, SMA Gemolong ini untuk tahun 2022-2023 akan mengambil kurikulum Merdeka Belajar yang jalur mandiri berubah. Intinya di PPDB ini ikut jalur kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena itu di kelas 10 tidak ada peminatan. Oh gitu. Tidak ada peminatan. Jadi kelas 10 dari semua siswa atau 9 rombel itu nanti pelajarannya sama. Oh gitu. Pelajaran sama, tetapi sudah dipetakan. Nanti ada tes bakat psikolastik dari BK. Jadi itu tesnya itu dilaksanakan setelah diterima. Siswa masuk di sini ya otomatis Pak ya. Setelah kira-kira 3 atau 4 hari masuk di sini, kemudian akan dites. Nanti bakat, minat dan kemampuannya seperti apa. Akan diarahkan otomatis ya. Setelah itu nanti akan diarahkan. Baru pada saat kelas 11 nanti baru ada kelompok belajar istilahnya. Bukan jurusan ya. Bukan jurusan seperti dulu IPA, IPS bukan ya. Hanya kelompok akan belajar. Buka kelompok belajar atau apa ya namanya ya. Istilahnya belum pastilah Pak ya. Karena ini kurikulum baru ya. Kelompokan bahasanya. Nanti kita akan lihat bakat minat siswanya secara umum seperti apa, baru kita buka kelompok pembelajaran yang lain. Jadi kelompok mata pelajaran yang diikuti. Jadi siswa nanti akan memilih dia kepingin melanjutkan ke perguruan tinggi seperti apa, jurusannya apa, nanti cocoknya di sini. Itu berdasarkan tes skolastik tadi yang dilaksanakan tadi. Itu nanti tergantung untuk kelas 11, tergantung kemauan siswa. Tapi ini gini Pak, misalkan dari tes skolastik itu hasilnya nanti siswa ini diarahkan masuk ke katakanlah mata pelajaran yang menjurus ke biologi, fisika itu. Tapi ternyata anak tidak minat, gimana nanti? Pilih yang lain. Bisa? Ya, kalau akan ada paling tidak ada 9. Gitu. 9 kelompok sesuai dengan rombel yang kita punya ya berarti Pak ya, kelompok belajarnya itu. Atau 5 lah, 5 atau 4 lah paling tidak.
Gitu. Misalkan tidak bisa 9 ya 5 atau 5 kelompok. Itu ya, jadi teman-teman teman-teman CPD dan orang tua wali murid jadi tidak seperti kurikulum 13 ya Pak ya. Berarti begitu masuk daftar kan langsung bisa milih jurusan IPA, IPS atau bahasa. Nah, sekarang ternyata nanti kita masuknya itu ya 9 rombel diterima pokoknya 324 siswa, pelajarannya sama, baru nanti dikelompokkan menjadi kelompok belajar. Dari Pak Wajar mungkin ada yang ditambahkan terkait peminatan ini? Ya, kalau yang jelas kalau kurikulum merdeka nanti kita mungkin lebih tahunya kan kalau sudah masuk ya. Jadi kalau sudah diterima nanti akan diterangkan kepada siswa, nanti kalau sudah masuk MPLS nanti akan kita berikan materi kurikulum merdeka. Jadi dari kurikulum nanti akan menerangkan secara luas kurikulum merdeka itu nanti seperti apa, dan anak-anak pasti akan diberi gambaran nanti akan seperti apa. Nanti kamu pengen jadi dokter, nanti kamu harus mengarahnya ke sini gitu. Jadi kalau pengen jadi teknik sipil misalkan mau ke sini, jadi semuanya nanti akan diarahkan dari kurikulum pada saat MPLS. Jadi nanti gambaran yang paling jelas kalau di sini mungkin hanya gambaran kecil. Jadi nanti ketika sudah masuk MPLS nanti akan digambarkan secara luas. Gitu. Itu ya teman-teman, jadi terkait dengan peminatan sekali lagi kita menggunakan, karena SMA Negeri 1 Gemolong di tahun ajaran baru ini nanti akan menggunakan kurikulum merdeka, maka secara otomatis kita tidak akan membuat jurusan, tetapi kita menerima sesuai jumlah rombel, 9 rombel sejumlah 324 siswa, hanya seperti itu. Nah, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dikirim ke kami ya. Coba nanti akan kami tanyakan ke Pak Parmono juga Pak Fajar, nanti bisa saling menjawab. Yang pertama ini gini, saya mau tanya, saya akan coba ajuan akun yang verifikasi data dari pihak sekolah ya Pak. Nah, ini gimana? Verifikasi berkas ya. Ya. Ini Pak Parmono atau Pak Fajar monggo. Ini ya, untuk verifikasi berkas atau verifikasi data istilah itu ya. Nah, itu tetap dari pihak sekolah. Jadi setelah kalian mengupload data, data itu akan diverifikasi di sekolah. Oh, gitu. Kalau verifikasi data sudah bisa atau sudah disetujui oleh pihak sekolah, mestinya petugas ya, tidak semua guru tapi ada petugasnya. Gitu. Kemudian nanti akan di-approve. Kalau sudah di-approve, barulah bisa akun itu bisa dipakai. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Fajar. Pak Fajar mungkin ada tambahan. Intinya yang namanya verifikasi berkas itu petugas dari SMA Negeri 1 Gemolong nanti ngecek kebenaran data. Jadi tidak hanya keaslian, tapi juga mungkin nilai raport itu akan dicocokkan dengan surat keterangan yang sudah diberikan sekolah itu nanti dicocokkan dan karena secara otomatis kan siswa kesini bawa hard copy-nya ya. Otomatis kan nanti akan dikumpulkan satu, terus yang asli nanti akan ditunjukkan. Jadi dicocokkan, terus nanti yang diupload juga kita cek. Jadi kalau semuanya sudah benar selesai. Jadi verifikasi berkas itu seperti itu. Jadi otomatis ya siswa kalau yang ajuan akun di rumah sini langsung verifikasi berkas itu. Itu ya teman-teman CPD yang masih bingung dan bertanya tadi. Jadi verifikasi berkas itu seperti itu yang dijelaskan oleh Pak Fajar. Jadi nanti teman-teman apa yang diupload itu akan dicocokkan dengan aslinya gitu ya Pak Fajar ya. Dan itu pencocokannya adalah di Semanik tentunya. Itu. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Halo Bapak-bapak, ada yang tanya, saya dari Bogor. Nah, saya dari Bogor mau daftar di Semanik. Nah, berarti persyaratan pakai kuota prestasi sama dengan yang disosialisasikan ya. Nah, ini gimana Pak? Maksudnya mungkin dia mau lewat jalur prestasi atau mungkin bisa disolusi dari jalur di luar zonasi. Kira-kira bisa tidak? Oke, begitu. Oke, monggo. Ya. Jadi untuk yang dari luar kota itu tergantung alamat kakaknya ya. Ya. Jadi walaupun sekolahnya di Bogor, kalau alamat kakaknya di Sragen ya pakai alamat kakak di Sragen. Itu tergantung dari kakak. Tapi misalkan kakaknya itu di luar zonasi, secara otomatis juga tidak bisa lewat zonasi ya. Jadi untuk yang zonasi memang sudah ditentukan tadi 6 kecamatan tadi ya. Untuk yang luar daerah bisa masuk jalur lain, bukan zonasi. Bisa prestasi, bisa afirmasi, ya, bisa pindah orang tua. Ya. Tentu saja dengan syarat-syarat. Iya. Ada syarat yang sudah kita obrolkan tadi ya Pak ya. Ini tidak punya surat tugas, daftar perjalanan tidak bisa.
Ya itu tadi ya yang tanya yang dari Bogor ini, kalau mau daftar lewat jalur prestasi ya tentu saja bisa. Tetapi nanti kan prestasi itu juga kembali lagi yang akan di. Tapi kalau prestasi tidak dihitung dari jarak mas. Jadi oh tidak. Yang gitu. kedua nanti usia. Oh langsung nilai langsung usia. Oh gitu. Jarak tidak dihitung. Jadi ini kan tadi dia juga tanyanya kan dari jalur prestasi. Ya. Nah, berarti nanti yang dinilai otomatis kamu prestasimu itu apa dulu, itu dinilai. Ya pokoknya nilai prestasi lah. Nilai prestasi. Ya. Kemudian ketika ternyata ada kesamaan, yang dinilai adalah usia. Yang lebih tua ya. Nah, itu. Jadi bukan karena rumahmu Bogor terus tidak diterima, bukan ya Pak ya. Tapi karena mungkin prestasinya dibandingkan yang lain kurang mungkin karena tidak diterima seperti itu. Itu cukup Pak. Ada tambahan terkait pertanyaan ini tadi? Cukup ya. Nah ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Assalamualaikum Pak, untuk piagam online yang bertuliskan emas, perak, perunggu, ini tadi sempat saya ngobrol bersama Pak Wajar tadi, ternyata masuk di sini. Apakah bisa digunakan untuk masuk SMA jalur prestasi? Monggo. Jadi tulisannya emas, perak, perunggu. Karena kan di link itu kan memang tulisannya juara 1, 2, 3 Pak. Jadi, makanya ini ditanyakan. Monggo. Oke ya. Intinya begini. Jadi kalau untuk yang jalur-jalur itu kita lihat. Apakah emas, perak, dan perunggu itu kejuaraan berjenjang atau tidak? Kalau memang kejuaraan berjenjang, itu tetap kategorinya hampir sama itu. Emas itu juara 1, kemudian perak itu juara 2, perunggu itu juara 3. Kita kategorikan seperti itu. Tapi tetap harus ada pengesahan dari dinas terkait. Kira-kira seperti itu dari Pak Wajar. Pak Wajar itu ada tambahan terkait ya, jadi pertanyaan intinya nanti kita terima fotokopi piagam dilegalisir itu aja. Jadi nanti kita verifikasi sudah ada legalnya. Jadi misalkan nanti ada mungkin yang protes karena kita sudah dilegalkan dari organisasi yang mengeluarkan yang menaungi. Kalau yang berjenjang sudah otomatis karena di situ duduknya sudah ditentukan yang berjenjang ini sudah ada semua. Kalau yang tidak berjenjang itu yang sangat bermacam-macam. Jadi kita juga tidak hafal kejuaraan non berjenjang itu. Ya. Itu ya, jadi teman-teman CPD saya kira dari jawaban Pak Parmoro dan juga Pak Wajar sudah cukup jelas. Jadi tidak perlu saya ulas lagi terkait dengan jalur prestasi ini tadi. Ini Pak, dari kolom komentar ada yang bertanya lagi nih. Mau tanya, kalau daftar jalur afirmasi atau KIP dan ternyata udah nggak masuk kuota, apa nanti bisa ke jalur lain dan secara otomatis bisa pindah, misal zonasi atau prestasi? Jika iya, prioritasnya apa? Terima kasih. Wah ini agak susah ini Pak ya. Ya ini namanya CPD kan banyak, monggo Pak dijawab. Terima kasih ya. Jadi memang kasusnya bermacam-macam ya. Jadi kalau misalkan punya syarat KIP, bisa daftar lewat KIP atau afirmasi. Tetapi sudah tidak terima, bisa juga lewat pindah jalur berdasarkan syarat yang terpenuhi. Jadi kalau kamu berada di zonasi, boleh lewat zonasi. Kalau kamu di luar zonasi ya tidak bisa pakai zonasi. Ya, ya. Jadi kalau misalnya di luar zonasi, ambil jalur yang lain, bisa prestasi atau bisa yang lain. Tapi rata-rata bisa yang prestasi. Kira-kira gitu. Ini Pak Wajar. Cukup ya. Jadi itu ya teman-teman CPD. Jadi jangan bingung seperti yang sudah kita obrolkan tadi. Jadi teman-teman yang zonasi itu ada 6 kecamatan tadi yang sudah kita sampaikan, dan di pamflet, di flyer sudah tertera jelas itu zonasi Semanik itu mana. Nah kalau teman-teman di luar 6 kecamatan itu berarti otomatis teman-teman tidak bisa daftar dari jalur zonasi, biasanya ya dari prestasi atau jalur perpindahan orang tua atau afirmasi. Jadi itu teman-teman kuncinya. Itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak. Pak mau tanya apakah yang jalur prestasi itu harus memiliki piagam? Ini tidak perlu saya jawab ya. Kira-kira ya otomatis harus punya itu. Tidak harus. Nilai rapor saja tidak harus. Oh gitu. Tidak harus. Oke, kalau gitu saya baca Pak. Pak mau tanya apakah yang jalur prestasi itu harus memiliki piagam atau sertifikat prestasi, dan yang tidak memiliki apakah bisa mendaftar? Monggo dijawab kalau gitu. Boleh ya. Berarti hanya pakai nilai rapot saja boleh Pak ya? Bisa. Tetapi kan otomatis ya nanti penilaiannya dibandingkan yang punya sertifikat dia mesti kalah ya Pak ya? Enggak tentu. Belum tentu. Tergantung nilainya. Oh gitu. Iya. Jadi nilai 4
mapel tadi. Oh gitu. Jadi saya ulas sedikit terkait dengan jalur prestasi. Yang penting adalah menggunakan nilai rapot, menggunakan 4 nilai mapel, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Itu ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan punya sertifikat bisa dilampirkan sebagai tambahan. Tapi kalau tidak cukup dengan nilai rapot bisa itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Izin bertanya, bagaimana jika ingin masuk jalur afirmasi tetapi KIP asli tidak ada karena hilang, tetapi sudah memiliki surat keterangan terdaftar pada DTKS dari Dinsos Sragen, bisakah masuk melalui jalur afirmasi Pak? Bisa. Jawabnya gampang ya, bisa. Itu ya Pak Wajar ya, karena itu by system ya. By system. DTKS by system, jadi nggak pakai surat, biasanya DTKS itu sudah dipercaya karena kita nggak bisa merubah ya, itu. Betul, karena itu sudah otomatis muncul di sistem ya Pak ya. Itu ya, yang tanya ini sudah terjawab, bisa, jadi tidak usah khawatir. Ini dari siapa ini? Salsabila. Kalau kita dari luar kota, tetapi kartu keluarga kita masih alamat di luar kota, apakah bisa memakai surat domisili sementara dari kelurahan Pak? Tidak bisa. Kuncinya kakak. Nah itu tadi sudah dibahas berkali-kali sama Pak Parmoro dan Pak Wajar. Jadi jalur zonasi itu kuncinya adalah kakak. Usia kakak 1 tahun. Nah usia kakak 1 tahun ini. Tapi itu usia kakak artinya tidak pindah domisili Pak ya. Tapi misalkan gini, kakaknya itu hanya berubah jumlah anggotanya, misalkan kakaknya menikah, otomatis kan kakaknya itu buat kakak sendiri Pak, keluar. Ya. Dia kan kakaknya baru, tapi domisilinya tetap bisa ya. Kalau masih yang lama, pakai yang lama lebih gampang. Oh gitu. Ya. Tapi kalau pengen yang baru ditanyakan dari pihak operator SIM. Oh gitu. Baru ditanyakan. Asalkan tidak pindah domisili, menggunakan kakak lama tidak masalah. Pokoknya kakak itu yang dipakai adalah kakak yang usianya minimal 1 tahun. Oh gitu. Tapi dengan kasus yang saya sampaikan tadi itu kan sebetulnya juga pertanyaan siswa Pak. Ada Ya, jadi tambahan ya mungkin untuk kakak lama dan kakak baru mungkin karena ada perubahan ya, walaupun itu mungkin tetap dari panitia provinsi tetap update data dari dinas Dukcapil ya, Dukcapil. Jadi itu otomatis nanti akan selalu diupdate, jadi otomatis nanti walaupun kakak baru tetapi karena pengurangan dari kakak lama itu nanti otomatis akan tetap muncul. Jadi untuk apa jagani nanti misalkan pertanyaan di sini walaupun nanti otomatis di sana akan bisa ditulis, nanti disiapkan fotokopi kakak lama aja, jadi nanti dilampirkan saja. Ya kalau kakak lama yang asli otomatis biasanya ditarik. Ya itu saja biar itu ya teman-teman CPD. Itu kemarin ada yang bertanya kepada saya seperti itu Pak Wajar. Jadi kalau hanya pengurangan karena mungkin meninggal atau mungkin menikah buat kakak sendiri, atau mungkin orang tuanya habis melahirkan tambah anak ya, itu silakan menggunakan kakak lama, kakak baru ya, kakak baru, dan di fotokopi kakak yang lama. Itu sementara itu dulu teman-teman jawabannya, karena kita juga masih menunggu juknis resmi dari provinsi gitu Pak ya. Gitu. Wah ini masih ada yang masuk tanya lagi Pak. Dari Parwini 70 SDN Kalangan. Wah ini berarti ngajar di SDN Kalangan. Assalamualaikum, saya mau tanya, untuk Kecamatan Miri ini masuk jalur zonasi, misal tidak keterima terus ikut jalur perpindahan tugas orang tua, bisa tidak? Orang tua mengajar di Kabupaten Grobogan, sekarang sudah pindah di Sragen. Kakaknya ini Miri ya. Tidak dicantumkan ini kakaknya ini. Dasarnya kan kakak gitu. Gitu. Ya. Pokoknya untuk pertama dasarnya kakak. Dasarnya kakak, bukan pekerjaan orang tua di mana. Oh gitu. Iya. Ini ya Bu Parwini. Ya, jadi sudah dijawab oleh Pak Wajar, dasarnya adalah kakak. Kalau kakak panjenengan itu masih di Grobogan, berarti bisa ya Pak ya, menggunakan jalur pindah pekerjaan di sini bisa. Tetapi kalau Bu Parwini ini sudah pindah kakak di sini, otomatis sudah masuk ke jalur zonasi Pak ya. Sudah prioritas itu ya. Itu. Saya kira cukup ya Pak Parno. Ada tambah? Cukup ya? Ya, oke. Ini dari Nino Lisa. Pak izin bertanya, saya ingin mendaftar di jalur prestasi, tapi pada pengajuan akun tersebut pada kolomnya itu sudah ada tulisan siswa miskin, padahal saya tidak mempunyai KIP atau sejenisnya. Ini gimana Pak? Itu di TKS namanya. Itu sudah.
sudah by system ya. Ini sudah jadi tadi Anda dijelaskan ya. memang Anda sudah termasuk kakak miskin. Jadi Anda punya kesempatan. Berarti utama dia daftar situ dulu. Bisa lewat itu. Miskin dulu lah, nanti dipantau. Misalkan kok miskin ternyata tidak masuk, bisa pindah ke jalur prestasi gitu ya. Jadi gini, kalau di kolom yang itu, kolom yang afirmasi yang khusus itu tidak bisa dimanipulasi. Jadi karena sudah by system itu otomatis sana muncul. Kalau kita mau ngakali diisi tidak bisa karena kita harus mengisi misalkan nomor KIP itu baru bisa diisikan. Tapi kalau kita nggak punya nomor ya otomatis tidak bisa ngisi. Jadi yang siswa yang tidak punya kartu tetapi di situ sudah tertulis berarti memang secara otomatis dia terdaftar. Tidak usah pakai kartu dia sudah bisa. Itu ya dari Nino Lisa tadi terkait dengan pertanyaan kakak miskin tadi ya. Jadi karena itu by system otomatis Anda ya langsung muncul sebagai penerima kakak miskin tadi ya. Jadi sudah terdaftar, tidak usah bingung. Jadi nanti silakan daftar lewat jalur itu dulu, kemudian dipantau tanggal 29 sampai 1 Juli itu waktu pendaftaran. Kalau sudah tidak masuk baru nanti mau pindah jalur monggo, mau pindah sekolahan juga. Tapi kalau pengen daftar lewat jalur zonasi dulu misalkan juga nggak apa-apa. Gitu. Dia tidak harus daftar lewat jalur afirmasi. Oh gitu. Tidak harus. Tapi dia kan diberi keuntungan bisa daftar di jalur afirmasi. Itu keuntungan sudah terdata di DTKS ya. Itu. Ini dari Fauzan Rasid. Pak, kalau misal udah daftar lewat afirmasi, terus tidak keterima, lalu daftar lewat jalur prestasi, apa nanti kartu KIP-nya masih bisa digunakan? Ini yang dimaksud mungkin terkait dengan bantuan-bantuan nanti ketika dia masuk di sini, Pak. Monggo. Ya. Jadi selama siswa berada di Semanik punya kartu KIP itu akan tetap kita layani. Jadi kalau sudah masuk di Semanik tidak terkait lagi dengan pendaftaran. Gitu. Jadi pendaftaran itu terkait dengan hanya bisa jalur, masuk atau tidak. Jalur itu ya, Pak ya. Setelah di Semanik nanti akan dikelola oleh pihak siswaan yang KIP itu, misalkan dapat ada bantuan-bantuan itu tetap bisa digunakan. Ya. Tapi kalau itu dijadikan pertimbangan untuk diterima lewat jalur prestasi tidak bisa. Karena jalur itu kan sudah ada ketentuan jenisnya itu tadi ya. KIP-nya tidak berfungsi lah untuk membantu masuk jalur prestasi. Itu mungkin dari admin ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ini di live pertanyaannya sudah habis ini kelihatannya. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin fakta integritas ya. Itu sebenarnya nanti akan muncul sendiri di link itu ya Pak ya. Pasti muncul dan nanti mungkin dari admin sekolah juga akan nge-share fakta integritas. Jadi nanti bisa diisi dari rumah. Terus nanti juga ada satu lembar lagi nanti saya kurang tahu nanti isinya apa. Jadi kemarin dari admin PPDB sudah memberikan gambaran ada fakta integritas plus satu surat ya, masih ada surat lagi yang nanti akan kita share di grup. Itu ya, itu karena kemarin juga banyak itu ya Pak yang tanya tentang fakta integritas itu sampai bingung saya jawab itu karena sudah dijawab masih tanya lagi, sudah dijawab masih tanya lagi. Nah ini kita perjelas terkait dengan fakta integritas itu teman-teman tidak usah panik, bisa diunduh di link PPDB Provinsi Jawa Tengah atau tidak nanti lebih mudahnya kita dari pihak panitia PPDB SMA Negeri 1 Molong akan share lewat baik grup WA yang sudah ada, Telegram atau mungkin nanti di sosmed tadi juga akan kita bantu share nanti. Itu saya kira itu Pak Parmono dan Pak Wajar pertanyaan sudah habis. Sekarang closing statement Pak ya, terkait dengan PPDB mungkin Pak Parmono dan Pak Wajar bisa memberikan closing statement sebelum acara ini saya tutup. Monggo Pak Parmono dulu. Oke, terima kasih Pak Pandi, Pak Fajar dan teman-teman tim untuk broadcast ini. Yang pertama saya sampaikan, monggo dari CPD di Semanik, insya Allah punya slogan maju terus. Jadi semua siswa yang di Semanik insya Allah akan dikelola dengan baik, diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga dia akan sukses di perguruan tinggi negeri. Terima kasih. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan dari mungkin Pak Fajar. Itu closing statement dari Pak
Parmono. Terakhir nanti closing statement dari Pak Fajar, tetapi sebelum itu ini ada baru saja masuk satu pertanyaan, nanti monggo dijawab Pak Fajar sekaligus closing statement. Pak, saya mau Pak, saya masuk wilayah Yonasi dan punya KIP juga. Jadi saya harus daftar lewat jalur apa? Monggo dijawab sekaligus closing statement Pak Fajar. Setelah ini nanti pertanyaan akan dijawab melalui kolom komentar dan juga bisa dari grup WA dan juga Telegram gitu nggih. Karena ini sudah jam 9:20 menit. Monggo Pak Fajar. Oke, jadi ketika CPD itu punya beberapa keuntungan untuk bisa mendaftar lewat jalur manapun, itu menjadi salah satu keuntungan. Jadi siswa boleh memilih lewat jalur manapun sesuka hati. Jadi kalau misalkan saya lewat jalur zonasi ternyata nggak diterima, bisa lewat jalur afirmasi ya. Kuncinya mantau ya Pak ya. Kuncinya mantau. Dan kalau di jalur zonasi saya semakin terdesak di nomor 180 misalkan. Takut kalau kegeser lagi pindah. Tuh. Ya, pindah ke jalur afirmasi. Itulah punya anak nakes misalkan ya. Lewat jalur itu anak nakes juga. Pokoknya manfaatkan semua semua jalur kalau ya. itu bisa. Yang penting persyaratannya masuk gitu Pak ya. Ya. Oke, bisa Itu oke, monggo closing statement Pak Fajar. Baik, untuk CPD yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pelaksanaan PPDB yang akan kita laksanakan pada tanggal 15 sampai 28 pada saat ajuan akun. Jadi sekali lagi kalau misalkan CPD kesulitan ketika mau melakukan ajuan akun, otomatis nanti silahkan datang langsung ke sekolah, tentu dengan membawa berkas yang sudah kita share. Jadi semua berkas itu sudah terkumpul, fotokopi dan aslinya dibawa. Jadi silahkan nanti dibuat dalam dalam 2 map. Jadi nanti otomatis nanti yang fotokopi itu akan kita kumpulkan, yang asli akan kita kembalikan. Jangan sampai nanti yang asli dikumpulkan, karena pernah kejadian yang asli itu dikumpulkan. Jadi nanti misalkan ada yang asli, nanti diminta oleh panitia tolong untuk ngomong atau protes lah, itu asli punya saya. Karena ketika nanti aslinya kita tahan, nanti otomatis nanti akan kesulitan untuk mencarinya lagi. Itu jadi silahkan yang merasa kesulitan datang ke sekolah untuk melakukan ajuan akun sekaligus untuk verifikasi berkas. Bagi yang merasa sudah mampu melakukan ajuan akun, silahkan melakukan ajuan akun dari rumah. Itu justru pembagian bagi kami. Otomatis nanti antrian di ajuan akun akan menjadi lebih sedikit dan nanti langsung ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas. Jadi semua pendaftaran tidak ada pungutan biaya, jadi gratis, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Parmono, Pak Fajar sudah membersamai kita pada pagi hari ini, memberikan pemahaman terkait dengan PPDB yang ada di SMA Negeri 1 Gemolong kepada CPD dan juga orang tua wali murid tentunya. Terima kasih para CPD dan juga orang tua wali murid yang sudah mengikuti sesi sosialisasi PPDB di SMA Negeri 1 Gemolong pada pagi hari ini. Saya yang membawakan acara, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Kebersamaan kita kurang lebih 1,5 jam, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di channel yang sama, SMA Negeri 1 Gemolong Official, di lain kesempatan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semanik, maju terus.